Tu étais là. Mais où? Appellerai. Quand? Halo brosis, kembali again di channel PDF, pejuang deadline film, para pengejar deadline film dan hanya untuk entertainment. Student Service adalah film Prancis tahun 2010 yang mengusung genre drama romantis. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang mahasiswi bernama Laura, yang terpaksa bekerja sebagai chicken kampus dan open bola untuk ngatasin kesulitan keuangan selama kuliahnya. Cerita dimulai dengan ngenalin bahwa film ini terinspirasi dari kisah nyata. Ada seorang mahasiswi yang bersedia diwawancarain dan nyeritain kisah hidupnya. Mahasiswi ini bernama Laura. Scene segera berpindah ke Laura yang sedang bersiap untuk menjalankan pekerjaannya yang kelihatannya tidak normal. Dia kemudian bertemu dengan seorang pria yang tampaknya lebih tua. Film dilanjutkan ke 3 hari sebelum peristiwa itu, saat Laura merasa sakit perut dan ingin pergi dari kelasnya saat sedang kuliah. Sayangnya, karena kondisinya yang lemah karena kelaparan, dia akhirnya pingsan di tengah jalan. Ini disebabkan oleh masalah keuangan yang dialaminya, terutama karena tagihan di kafetaria kampus yang menumpuk. Dalam kondisi ini, dia merasa kecewa dengan kurangnya dukungan dari kampusnya dan memutuskan untuk pergi. Dengan cara tersirat, diperlihatkan bahwa dia memiliki beban keuangan yang sangat besar yang tidak sejalan dengan pendapatannya nih guys. Cerita berlanjut dengan mengungkapkan bahwa Laura tinggal bersama pacarnya. Pada suatu malam, mereka mencoba untuk melakukan reboisasi atau cocok tanam. Tetapi karena Laura belum membayar tagihan listrik, mereka terpaksa berhenti di tengah kenikmatan setelah listrik dimatikan. Pacarnya merasa sangat kesal dengan situasi ini, dan tidak melanjutkan penghijauan itu. Karena Laura memerlukan uang tambahan, dia memutuskan untuk meminjam laptop pacarnya dan mencari pekerjaan sampingan secara online. Namun, karena dia tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman khusus, dia akhirnya tertarik dengan tawaran dari seorang pria tua berusia 50 tahun yang hanya ingin dibelai tanpa melakukan transfer keringat. Laura merasa bahwa pekerjaan ini akan aman-aman aja nih guys. Setelah beberapa pertimbangan dan dipengaruhi oleh bisikan-bisikan iblis, mereka mencapai kesepakatan untuk bertemu. Mereka pergi ke sebuah penginapan di sekitar tempat itu. Di sana, pria tua tersebut ngasih sebuah surat yang berisi peraturan yang harus diikuti oleh Laura selama pertemuan mereka. Surat itu memerintahkan Laura untuk menunjukkan seluruh permukaan kulitnya dan memenuhi imajinasi pria tersebut. Laura pun nyetujuin demi uang yang ditawarkan. Kemudian, Laura diminta untuk mandi, dan setelah selesai, pria tersebut terlihat sudah nungguin. Laura kemudian diminta untuk mengusap-usap dirinya sendiri, sembari pria itu mengasah belut albino yang ia miliki. Laura agak ketakutan di sini karena ia baru pertama kali ngelayanin open bola. Namun karena Laura dianggap kurang experience, pria tersebut ngajakin untuk curhat dan deep talk aja sebelum sesi berakhir, lalu Laura dibayar gitu aja. Laura menerima bayaran lebih dari yang awalnya disepakati dari pertemuan dengan pria yang bernama Yo itu, dan dia merasa senang. Namun tanpa berpikir panjang, dia malah menggunakan uang tersebut untuk neraktir teman-temannya makan, padahal dia sendiri masih membutuhkan uang. Laura ternyata menjadi sedikit candu dengan pekerjaan yang melibatkan percocok tanaman dengan pria demi uang. Kemudian Laura ngelakuin itu lagi dan bertemu dengan pria lain. Awalnya mereka pergi makan bersama, tetapi pria tersebut malah curhat tanpa henti. Laura merasa bosan dan ingin segera mendapatkan uang, jadi dia mengajak pria tersebut cus langsung ke penginapan. Namun pria tersebut memiliki fantasi lain, dan Laura diminta untuk melepaskan pakaiannya di dalam mobil dan membantu pria tersebut melumasi batangnya dengan mulut Laura. Karena udah nggak tahan lagi, pria itu tiba-tiba langsung bertransfer keringat dengan Laura tanpa persetujuan Laura. Setelah mengeluarkan benih-benih kehidupan, pria itu kemudian meninggalkan Laura dengan perasaan kesakitan dan sedikit trauma. Tapi Laura tetap dapat bayarannya nih guys. Laura kembali pulang dengan perasaan bersalah dan mencoba mencari penenangan dari pacarnya, tetapi pacarnya yang cuek hanya acuh tak acuh. Padahal cowoknya ini hanya mau kondo doang nih guys. Semua tagihan dibayarin sama Laura. Akibatnya Laura memutuskan untuk meninggalkan pacarnya. Sekarang, dia tinggal bersama teman-temannya dan fokus pada kuliah. Suatu malam saat di bar,
Laura yang sedang giat belajar bertemu dengan seorang cowok yang Laura kira bisa melindunginya dan ngasih kenyamanan, dan mereka berkenalan. Meskipun rahim Laura sedikit anget, Laura memutuskan untuk menjaga jarak dari hubungan pacaran karena berfokus pada ujiannya. Untuk memenuhi tagihannya sehari-hari, pekerjaan open bola masih Laura jalanin. Setelah sesi foto untuk majalah Plus Plus, Laura juga mendapatkan tawaran untuk menjadi model bagi seorang fotografer dengan iming-iming bayaran lebih besar. Namun dia menolak tawaran tersebut setelah menyadari bahwa dia tidak ingin terlibat dalam konten pelangi Mejiku Hibiniu. Kini Laura berusaha mencari motivasi untuk keluar dari jeratan permantapan, dan menemukan seseorang yang nasibnya mirip dengannya di Skype. Namun wanita itu malah nunjukin barang-barang branded hasil kerja kerasnya dari Open Ball. Hal ini ngebuat Laura makin tergiur untuk membeli barang bagus. Ia pun makin semangat dengan dunia perentoyan. Laura kembali mendapat tawaran dari seorang pria lain yang menginginkannya untuk berpakaian seperti cosplay pembantu rumah tangga. Meskipun ada tawaran untuk tinggal di apartemen, Laura menolaknya. Kemudian saat berjalan pulang, Laura tak sengaja bertemu dengan cowok yang pernah ditemuinya di bar sebelumnya. Laura langsung lari karena dia masih memiliki ujian yang harus dia selesaikan. Namun, dia berjanji akan menghubungi cowok tersebut setelah ujiannya selesai. Akhirnya, Laura lulus ujian pertamanya dan ia terlihat sangat senang. Meskipun dia adalah wanita open mantap kuadrat, tapi dia tetap belajar dengan giat. Ia kemudian ingin membeli laptop, tapi uangnya masih kurang. Dia memutuskan untuk menghubungi Joe lagi dan meminta laptop sebagai hadiah ulang tahun. Mereka pergi ke penginapan, di mana Joe telah menyiapkan video untuk membuat rahim Laura gatal. Di sana Laura mendapatkan laptop baru sebagai hadiah tambahan. Tapi Joe masih berusaha memaksa Laura untuk melakukan hal yang tidak sesuai ekspektasinya, yaitu ngemasukin batang mainannya Joe ke dalam apem Laura. Laura menolak dan kabur setelah mengambil laptop, dan baiknya Joe masih mau membayar Laura. Laura lari dari tempat itu dan menggunakan uangnya untuk membayar kosnya. Dia merasa sangat tertekan setelah ngalamin experience yang tidak nyaman dengan Joe. Laura yang sedang sedih akhirnya menghubungi cowok dari bar itu. Pertemuan pertama mereka berakhir dengan perkentoyan meskipun sempat hampir nggak jadi karena Laura mengakui bahwa dia seorang pekerja mantap kuadrat. Namun mereka terus menjalani hubungan transfer tersebut. Suatu saat Laura mendapat klien yang berjanji akan membayar 200 euro, tetapi pada akhirnya hanya membayar 20 euro. Laura merasa marah dan menghubungi cowok baru yang dia temui. Cowok itu mencoba memberikan saran kepada Laura untuk mengatur pembayaran di muka sebelum memberikan layanan tambah-tambah, dan Laura akhirnya mengikuti saran tersebut. Mereka kemudian mulai berpacaran, dan cowok tersebut sering menunjukkan tanda-tanda posesif. Laura terus menjalani pekerjaannya, sementara cowoknya hanya mau kondo doang dan makan sehari-harinya pun dibayarin Laura. Cowoknya itu pun kesal saat ada yang terus menelepon Laura. Ini akhirnya menyebabkan pertengkaran di antara mereka, tetapi tidak lama kemudian mereka berbaikan dan memutuskan untuk bersama-sama ngejalanin hubungan yang lebih sehat. Cowok baru akhirnya mengakui bahwa dia mulai terganggu dengan pekerjaan Laura. Hari berikutnya ketika Laura sedang bekerja untuk Joe, mereka tidak melakukan apa-apa hanya curhat. Namun ketika mereka pulang, pacarnya Laura tiba-tiba mengikuti Laura dan hal ini membuat Laura kesal karena cowoknya yang sangat posesif. Akhirnya, mereka berdua pun kembali bertengkar. Laura mencoba meredakan kemarahan cowoknya dengan memberikan layanan isap permen, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Setelah berakhir, cowoknya tetap ngambek dan akhirnya mereka berdua memutuskan hubungan mereka. Laura meluapkan kekesalannya juga dengan mengunjungi studio foto dan meminta penghapusan foto-foto plus-plusnya. Namun fotografernya mencoba menakut-nakuti Laura dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak berguna, karena sebagian besar kota sudah mengetahui bahwa Laura adalah seorang pekerja mantap kuadrat akar 3. Laura akhirnya merasa sangat stres dan bingung. Setelah berpikir-pikir, ia memutusin untuk pergi dari kota itu dan tinggal di Paris. Laura berbicara tentang rencananya kepada Joe, yang setuju untuk mengadakan pertemuan terakhir kali dengannya dan akan membayarnya 1.000 euro. Laura menyetujui tawaran tersebut dan segera bertemu dengan Joe. Namun Joe ternyata mengajak seluruh gengnya dalam pertemuan tersebut, dan ketika pertemuan berakhir Laura hanya dibayar 10% dari total janji pembayaran.
Joe berjanji untuk membayar sisanya pada hari Kamis sebelum Laura berangkat. Namun Laura merasa sangat kesal dan marah sama Joe ini guys. Akhirnya Laura mempersiapkan dirinya untuk kembali ke tempat kuliahnya agar tidak kena drop out. Namun saat dia sedang dalam perjalanan, Joe menghubunginya dan memberitahu bahwa dia didiagnosis dengan kanker. Namun Laura tidak percaya dan setelah itu ia berusaha untuk melupakan Joe. Setelah hidup tenang, Laura menerima SMS dari Joe yang mengajaknya untuk bertemu kembali. Joe menawarkan untuk membayar Laura 4.000 euro. Meskipun menarik, Laura yang telah memilih menjalani kehidupan yang lebih baik dan halal menolak tawaran tersebut. Laura mulai menjalani kehidupan barunya dengan bekerja sebagai bartender di sebuah bar, dan dia lulus kuliah dengan nilai yang sangat baik. Teman-teman di barnya pun ikut senang dan merayakan keberhasilan Laura. Film berakhir dengan wawancara Laura sebagai Anonymous, di mana dia menjelaskan bahwa sebagai seorang mahasiswi, dia membutuhkan uang dalam waktu singkat. Dia menyatakan bahwa bekerja sebagai pekerja mantap-mantap adalah satu-satunya pilihan bagi orang-orang dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung seperti dirinya. Dan film pun berakhir, ending yang di luar Nurul. Kalau Mimin sih enggak setuju sama pernyataannya Laura karena masih ada banyak pekerjaan lain selain menjadi pekerja open bola. Bisa memulai pekerjaan bisnis kecil-kecilan atau mencoba mencari pekerjaan sampingan lainnya, selama pekerjaan itu halal dan tidak merugikan orang lain. Jadi buat kalian yang masih berusaha, tetap semangat karena segala upaya yang kalian lakukan hari ini akan berbuah hasil yang baik nantinya. Mimin doakan kalian sukses selalu dan tetap semangat. Oke guys, udahan dulu review film kali ini. Terus support channel Pejuang Deadline Film dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga pendapat kalian di kolom komentar mengenai film ini ya guys. See you in the next video, stay healthy and keep watching film.